Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap dari kita pasti punya yang namanya hobi. Entah itu mungkin yang umum, menyanyi, membaca, berkebun, atau yang lainnya. Yang pasti hobi ini bisa membuat kita bahagia. Dan katanya ini ada hubungan nih antara hobi, rasa bahagia, dan juga imun tubuh. Sesuatu yang dibutuhkan selama pandemi ini gitu ya. Lalu apa hubungan dari ketiganya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu hobi meningkatkan imun. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact manfaat anak memiliki hobi. Kita lihat yang pertama. Mengatasi stres. Nah, kalau kita pikir stres itu hanya terjadi sama orang-orang dewasa, orang yang sudah menikah, orang yang sudah kuliah, orang yang sudah kerja. Ternyata anak-anak juga walaupun belum ngerti-ngerti banget apa itu stres, ternyata yang namanya hobi dan bila dilakukan oleh anak-anak ini bisa mengatasi stres yang mungkin bisa terjadi pada anak-anak. Mungkin mereka ada bosen gitu ya selama pandemi, mereka nggak harus ke sekolah, nggak bisa ketemu sama teman-temannya. Nah, dengan menjalankan hobi ini bisa mengatasi stres yang terjadi pada anak. Kita lihat yang kedua. Fokus dan atensi. Nah, ketika anak melakukan sesuatu hal hobi gitu ya, semisal katakanlah membaca gitu, entah itu membaca cerita atau yang lain sebagainya, ini anak akan berlatih fokus dan juga atensinya kepada satu hal itu gitu. Jadi ketika anak memiliki hobi tertentu, entah itu baca ataupun kemudian berkebun gitu ya, ini bisa membuat anak belajar tentang fokus dan atensi yang pastinya akan berdampak baik pada kualitas pendidikan mereka gitu ya. Kita lihat yang ketiga. Rasa percaya diri. Nah, ini juga penting nih ketika anak-anak menjalankan satu hobi tertentu, katakanlah berkebun gitu ya. Mulai dari nanam bijinya sampai kemudian nyiraminya, ngasih pupuk dan akhirnya memanen gitu ya mungkin ya. Nah, ini akhirnya membuat satu hal yang bisa meningkatkan rasa percaya diri anak, dan ini juga sangat penting harus ditanamkan sejak dini bagaimana menanamkan dan meningkatkan rasa percaya diri anak, dan ini bisa dimulai dari menjalankan hobi yang mereka sukai ya. Kita lihat yang keempat. Bersosialisasi. Nah, ini juga penting, apalagi kita gitu ya tinggal di kota-kota besar, anak-anak ini kan individualis, mereka akhirnya main sama gawainya mereka sendiri. Tapi kalau mereka menjalankan hobi, ketika mereka ketemu sama teman-teman mereka yang punya hobi yang sama, ini bisa bagus banget karena bisa mengajarkan bagaimana cara mereka bermasyarakat, berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi, nggak hanya individualis, asyik sendiri dengan gawainya gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir, growth mindset. Nah, ini juga yang penting ditanamkan sedari dini gitu ya, bahwasanya dari anak-anak juga kita harus menanamkan mindset tentang bertumbuh supaya nanti ketika mereka ke depan mereka tidak hanya menjadi follower tapi juga menjadi trendsetter. Oke, itu dia tadi 5 manfaat hobi bagi anak dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat anak memiliki hobi. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Fijri Aulianti SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Fijri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya dok ya, kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas spesial anak yang memiliki hobi gitu, dan manfaatnya seperti apa untuk anak. Apalagi kalau kita ngomongin masa pandemi ya, mungkin akhirnya sekarang belum bisa sekolah, belum bisa ketemu sama teman-teman, belum bisa ketemu sama guru, belum bisa bersosialisasi. Akhirnya hampir 1 tahun mereka cuman di rumah aja, paling-paling mentok itu ya gaulnya sama gawainya gitu ya, interaksinya sama gawai, yang akhirnya kayak agak bikin ya orang tua sedikit worry untuk kemudian apa nih harus dilakukan sama si anak. Mungkin salah satunya adalah melakukan hobi mereka, dan kita akan membahas manfaat mereka punya hobi itu apa aja. Kita lihat yang pertama dok, apakah benar ketika anak memiliki hobi mampu untuk mengatasi stres dok? Ternyata anak-anak juga punya stres ya dok ya, gimana nih dok? Ya, pertama kita mungkin perlu mempertegas ya, Mas ya. Jadi hobi ini artinya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegemaran. Nah, kegemaran ini biasanya dilakukan sebagai suatu aktivitas
yang dilakukan di luar proses pembelajaran mereka sehari-hari. Mm. Kemudian setelah dilakukan beberapa penelitian, kemudian literatur juga telah menyampaikan bahwa memang anak-anak yang memiliki waktu untuk menyalurkan hobinya, mereka memiliki banyak keuntungan. Salah satunya memang benar adalah kemampuan mengatasi stres. Kembali lagi ke definisi bahwa hobi ini adalah kegemaran seorang anak, maka karena itu adalah kegemaran, ketika anak melakukan hobinya, dia cenderung lebih menyukai, menikmati, mereka melakukannya dengan happy, santai, ya, dan kemudian mereka juga cenderung jarang mengalami gangguan mood ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan ini. Kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan berdasarkan hobi si anak biasanya akan membuat anak cenderung lebih mengatasi masalah-masalah yang kronik gitu di dalam proses pembelajarannya sehari-hari. Karena itu seperti mengalihkan perhatian anak untuk sementara. Gitu. Oke, bisa mengalihkan perhatian anak sementara dan akhirnya bisa mengatasi stres yang mungkin terjadi sama aanak, apalagi di masa pandemi gitu ya dok ya. Nah, Yang mereka lebih bebas ya, mereka lebih bebas mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Karena itu kan sesuatu hal yang hobi itu karena kegemaran, jadi mereka menyukai melakukan itu. Tidak ada keterpaksaan dari seorang anak untuk melakukan hobinya. Oke, ada willingness gitu ya dari mereka untuk melakukannya, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Akhirnya salah satu dampaknya bisa release the stress gitu ya, bisa mengurangi stres dari si anak. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Nah, apakah dengan memiliki hobi anak ini bisa meningkatkan fokus dan juga atensi? Gimana dok? Baik. Kembali lagi karena hobi ini adalah suatu kegemaran, maka biasanya anak itu ketika melakukan hobinya, mereka cenderung akan mencurahkan semua perhatiannya. Jadi mereka cenderung fokus, memberikan perhatian utuh, bahkan mereka cenderung ingin mencapai sesuatu dengan kegiatan yang mereka senangi gitu. Ada beberapa hobi yang bahkan bisa meningkatkan, kalau dari penelitian ya, bisa meningkatkan kemampuan planning anak. Misalkan anak-anak yang memiliki hobi memasak, biasanya mereka kan harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu, kemudian mempersiapkan alat-alatnya, kemudian mempersiapkan buku resepnya, ya. Jadi kemampuan planning anak akan terasa. Selain itu juga pada beberapa penelitian dilaporkan bahwa anak-anak yang menyalurkan hobinya itu cenderung mereka bisa menemukan teknik-teknik baru. Jadi itu suatu wujud bahwa ketika anak melakukan hobinya, maka pemusatan perhatiannya kemungkinan besar akan lebih baik dibandingkan anak-anak lain yang hobinya tidak tersalurkan. Oke, berarti kalau mungkin ya dok ya, dari apa yang dilakukan oleh anak-anak, hobi yang mereka sukai dari kegemarannya itu, dengan bisa fokus dan atensi ini bisa kayak akhirnya meningkatkan apa ya, kemampuan mereka untuk menjadi dalam menghadapi problem solving gitu ya. Ketika tadi kan hubungannya dengan planning tadi kan, ini ternyata bagus nih untuk planningnya si anak, dan ini bisa berkaitan juga dengan nanti ketika mungkin udah dewasa mereka bisa menjadi problem solver gitu nggak sih dok? Ya, karena salah satu manfaat dari hobi pada seorang anak adalah meningkatkan kemampuan problem solving skills. Oh iya. Oke, berarti memang ada manfaat. Biasa dari awal dia melakukan sesuatu yang dia senangi, kemudian dia memikirkan teknik-teknik apa yang akan dia lakukan untuk menjalankan hobinya. Dan kalau sudah lebih lanjut, dia pasti ingin mendapatkan suatu prestasi gitu, yang achievement lah ya, dari manfaat hobinya. Oke, dan pastinya juga bisa meningkatkan intelijensi si anak ya dok ya, karena akhirnya mereka lebih fokus dan atensi nanti ke bawah ketika mereka belajar di sekolah bisa lebih fokus sama pelajaran gitu ya. Ya, karena mereka ada fase-fase di mana mereka rileks menjalani yang dia senangi, sehingga ketika dia harus kembali lagi menjalani rutinitasnya, mereka cenderung lebih happy ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga nih dok. Apakah dengan memiliki hobi ini bisa meningkatkan rasa percaya diri anak dok? Gimana nih? Oke, jadi setelah kita ketahui bahwa beberapa hobi mereka punya seperti peer group ya.
Kita ketahui bahwa ada peer group beberapa anak yang memiliki hobi tertentu. Nah, ketika mereka bergabung dengan peer groupnya atau orang-orang yang memang memiliki hobi yang sama, anak cenderung berkomunikasi lebih baik biasanya. Kemudian anak cenderung lebih bisa menjalin hubungan dengan orang-orang baru yang memiliki kesenangan yang sama. Sehingga anak-anak ini lebih bisa percaya diri ketika berhubungan dengan orang-orang baru. Dan juga selain itu anak-anak yang memiliki hobi ini biasanya kehidupan sosial atau social life-nya lebih baik dibandingkan anak-anak lain karena pergaulannya tidak hanya sebatas teman-teman sekolahnya gitu. Jadi juga ada teman-teman lain yang berada di lingkungan dengan hobi yang sama. Oke, Dok, ini rasa percaya diri ada hubungannya nggak sih dengan yang tadi dokter sebut planning gitu? Nah, kalau kita ngomongin planning kan katakanlah hobi si anak ini berkebun gitu ya, karena sekarang kan lagi trending selama pandemi kan berkebun ya Dok ya. Katakanlah seperti mulai dari dia menanam bijinya, menyiram tanamannya, ngasih pupuk sehingga akhirnya sampai tahap terakhir mungkin manen buah-buahan yang simpel-simpel yang dalam hitungan bulan bisa berbuah gitu. Nah, apakah dengan kayak ini dari awal planningnya A sampai kemudian Z sampai panen gitu, ini akhirnya mereka ngerasa puas dan percaya diri gara-gara apa yang mereka lakukan dari awal step 1 sampai step 10-nya ini berhasil, dan itu bisa secara psikologis membantu mereka meningkatkan percaya diri karena apa yang menjadi target mereka tercapai gitu nggak sih Dok? Ya benar Mas, benar. Salah satu yang membuat anak yang memiliki hobi tertentu kemudian dia meningkatkan percaya dirinya adalah ketika dia memiliki suatu prestasi gitu, achievement setelah planning jangka panjang yang mereka lakukan. Contoh seperti tadi kegiatan berkebun, kemudian hasilnya baik, mereka lebih bisa menghargai dirinya gitu. Oh ternyata saya mampu melakukan ini. Oh ternyata saya bisa loh menghasilkan seperti ini, menghasilkan prestasi yang baik, tidak hanya sekolah saja gitu. Oke, jadi bisa benar-benar meningkatkan rasa percaya diri dan itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak nanti ketika mereka sudah mulai bertumbuh gitu ya. Oke Dok, kita lanjut yang keempat. Apakah dengan memiliki hobi anak ini jadi mudah bersosialisasi, apalagi kalau kita ngomongin anak di kota besar ya Dok ya. Aduh, katakanlah kayak di Jakarta dan sekitarnya, anak-anak udah mainnya sekarang siapa teman baikmu? HP. Nggak nyebutin nama anak lagi, HP gitu. Nah, apakah kemudian dengan melakukan hobi, tadi juga mungkin sempat disinggung sama dokter, peer group gitu ya, akhirnya tidak hanya bisa meningkatkan rasa percaya diri, tapi juga bisa membantu anak untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Gimana nih Dok? Ya benar, memang kemampuan percaya diri dengan kemampuan bersosialisasi ini cukup erat kaitannya. Jadi mereka overlapping. Pada anak-anak yang memiliki hobi gitu, mereka cenderung akan yang tadi saya bilang, mereka memiliki peer group, grup-grup diskusi biasanya untuk kegiatan yang sama, untuk kegemaran yang sama, sehingga dua kemampuan ini biasanya tumbuh bersamaan. Jadi baik kemampuan sosialisasi si anak maupun kemampuan percaya diri si anak. Dalam hal dia bergaul dengan orang lain, dalam hal dia berkomunikasi dengan orang lain, kemudian dalam hal dia membangun hubungan yang baru dengan orang-orang yang baru yang memiliki kegemaran yang sama, dan kemudian dalam hal pencapaian. Jadi dua-duanya memang sangat berkaitan erat. Oke, dua-duanya sangat berkaitan erat gitu ya Dok ya. Nah oke, kita yang terakhir Dok. Apakah benar ketika anak memiliki hobi dapat menciptakan growth mindset? Nah ini juga mungkin yang penting ya. Bagaimana kemudian anak katakanlah tadi berkebun gitu ya. Hari ini berkebun untuk tanaman-tanaman yang bisa berbuah dalam waktu hitungan 1-2 bulan atau 3 bulan. Terus kemudian belajar lagi yang 6 bulan gitu. Nah kemudian levelnya naik lagi. Nah apakah secara tidak langsung ini bisa membuat growth mindset atau pola pikir yang terus bertumbuh dan berkembang, dan ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita zaman sekarang. Bagaimana kemudian mereka bisa mengerti kelebihan dan kekurangan dan akhirnya bisa berdampak pada cita-cita dan impian mereka ke depan gitu nggak sih Dok? Ya benar. Jadi growth mindset ini istilah yang cukup baru sebenarnya ya Mas ya, dibandingkan yang lama itu kan kita fixed mindset dan sebagainya. Nah untuk growth mindset ini memang si anak dituntut atau mereka memiliki kemampuan untuk percaya diri terhadap kemampuan mereka, jadi ability mereka. Nah, dengan adanya hobi, kemudian pencapaian, achievement mereka, prestasi-prestasi mereka, mereka cenderung ada
keinginan untuk lebih mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri mereka, baik bakat-bakatnya, kemudian kegemarannya, apa yang bisa mereka lakukan, dan cenderung anak-anak ini akan mencari tahu gitu, bagaimana meningkatkan prestasi mereka menjadi lebih baik lagi. Bisa menjadi mereka lebih mengeksplorasi diri ya. Bisa mengeksplor diri karena ada growth mindset yang tidak hanya oke, cukup di sini aja nih kayaknya aku bisanya, tapi mereka berpikir mah kayaknya aku udah bisa di sini, kayaknya aku harus belajar yang lain lagi. Dan ini penting banget ya untuk kemudian anak-anak terbuka mindsetnya, open minded mindset untuk mempelajari hal-hal yang baru. Baik, terima kasih Dr. Fijri Aulianti pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga anak-anak kita seluruh Indonesia ini menjadi anak yang pintar, soleh juga, dan pastinya bijak dalam menghadapi hidup, dan pastinya kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya dok ya, supaya kita bisa kembali lagi bersama dengan keluarga. Terima kasih Dr. Fijri. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hobi meningkatkan imun. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kalau kita ngomongin hobi ya pemirsa, tadi sudah disebut oleh Dr. Fijri Aulianti, spesialis anak gitu ya, bahwasanya kalau kita ngomongin hobi memang ini hal yang bagus banget gitu. Manfaat hobi ini tidak hanya terbatas pada anak-anak sebenarnya. Kita juga ngomongin orang dewasa juga gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin pandemi ini gitu ya. Yang pertama tadi kan poinnya mengatasi stres. Ya tidak hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Apalagi kita menghadapi yang namanya WFH, work from home. Nah, work from home ini kadang-kadang dipikirnya enak nih kerjanya di rumah gitu. Tapi ternyata banyak sekali obstacle yang terjadi di lapangan gitu ya. Oke, nah untuk bagaimana kita akan membahas hobi ternyata bisa meningkatkan imun yang mungkin ada hubungannya dengan rasa bahagia, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Surilena SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Atma Jaya. Selamat pagi dok, apa kabar? Baik, kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas hobi yang katanya bisa meningkatkan imun gitu dok. Nah kalau kita ngomongin hobi ya pasti kayaknya hampir semua orang punya hobi. Cuman mungkin ada yang dilakukan secara rutin, secara intens, ada juga yang tidak gitu ya. Atau ya kadang-kadang aja gitu. Nah kalau kita ngomongin tentang hobi gitu dok, yang dimaksud dengan hobi ini sebenarnya apa sih dok? Ya. Hobi itu sebenarnya adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang digemari oleh seseorang ya, yang dilakukan pada waktu luang. Ya, dan di situ untuk misalnya melepaskan kepenatan, terus melepaskan kejenuhan, kebosanan dari aktivitas rutin sehari-hari. Ya, jadi memang hobi ini bisa dilakukan kapan saja, terutama khususnya di waktu luang. Oke, berarti memang manfaatnya itu banyak ya dok ya. Mulai dari kan memang kalau kita ngomongin hobi ya ini sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita gemari, sesuatu yang kita sukai gitu. Jadi kalau apapun konteksnya, judulnya adalah melakukan apa yang kita sukai, ini pastinya punya impact yang bagus gitu ya ke dalam ya fisik kita juga, psikis kita juga. Jadi fisiologis dan psikologis sebenarnya ada dampaknya bagusnya gitu ya dok ya. Oke, nah kalau berbicara bahwasanya hobi ini ternyata baik sekali manfaat untuk diri kita. Nah ada nggak sih dok maksudnya kayak usia atau jenis kelamin tertentu yang bisa mempengaruhi hobi seseorang gitu. Nah katakanlah kayak mungkin nih kasusnya dari gender gitu ya dok ya, dari gender. Kalau perempuan pasti sukanya yang begini gitu, atau kalau yang laki yang sifatnya agak ekstrim gitu kan, off-road atau apa, harus selalu seperti itu berdasarkan gender, atau sebenarnya nggak mesti, semua orang pasti punya definisi dan klasifikasi untuk memiliki hobi tertentu, tidak hanya berbatas pada usia dan jenis kelamin. Gimana dok? Ya,
memang benar hobi itu tidak terlalu terpengaruh oleh usia maupun jenis kelamin ya. Kalau usia, berbagai usia pun bisa memiliki hobi yang hampir sama gitu ya. Mungkin bedanya adalah di masa kanak-kanak yang hobinya kita sesuaikan dengan tumbuh kembang masa kanak. Sedangkan untuk masa remaja dan dewasa itu hobinya ya biasanya tidak terlalu berbeda karena memang banyak faktor juga yang mempengaruhi ya untuk bisa melaksanakan hobi ini gitu ya. Selain faktor usia, misalnya faktor lingkungan, ada nggak lingkungan yang bisa mendukung untuk melaksanakan hobi tersebut, misalnya ya, misalnya kayak bersenam bersama di lingkungannya itu bisa merangsang lebih jauh lagi untuk melakukan aktivitas hobi ini gitu ya. Nah kalau jenis kelamin, memang di sini dikatakan tadi ada yang perempuan misalnya, perempuan dari jenis kelaminnya lebih banyak misalnya memasak, membuat kue gitu ya atau berkebun. Tetapi ternyata juga hobi ini berdasarkan beberapa riset dikatakan bahwa jenis kelamin ini kurang berperan mempengaruhi pemilihan hobi. Jadi kalau kita lihat sekarang apalagi dengan zaman now sekarang ya, kita lihat bahwa hobi yang misalnya dimiliki oleh pria yang biasa dilakukan pria yang ekstrim, sekarang perempuan pun melakukan. Ya, hobi yang biasanya juga dimiliki atau dilakukan oleh perempuan, ya itu juga dilakukan oleh laki-laki. Jadi memang hobi ini kalau berdasarkan usia dan jenis kelamin bisa hampir mirip ya, tidak jauh berbeda. Oke, jadi tidak ada batasan tertentu, pukul rata kalau perempuan begini hobinya, laki-laki begini hobinya, usia segini, range usia segini hobinya begini. Enggak ya, karena kalau kita pikir kayak hobi yang ekstrim off-road gitu, identiknya ini kayaknya yang maskulin laki-laki, tapi banyak juga tuh off-roader juga yang perempuan gitu ya Dok ya, jadi tidak berbatas pada usia dan juga jenis kelamin. Oke, nah kalau dari tadi dokter juga ada menyebut dari lingkungan gitu Dok, nah apakah kemudian lingkungan ini juga pasti erat kaitannya dalam bentuk hobi seseorang, katakanlah nenek kakek kita itu sukanya berkebun gitu, sehingga kita sebagai cucunya sering ngeliatin oma opa kita, kakek nenek kita berkebun, akhirnya terbentuk mindset kita juga karena sering ngeliat oma opanya berkebun, akhirnya juga suka berkebun. Ini bisa berpengaruh nggak sih Dok sebenarnya? Ya, bisa. Lingkungan sangat mempengaruhi untuk pemilihan hobi pada seseorang. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa melihat oma opanya sering berkebun, oma opanya terlihat ceria, gembira, gitu ya. Nah, itu juga bisa menstimulasi seseorang untuk mengikuti hobi tersebut. Gitu. Nah, tapi juga faktor lingkungan lain selain tadi ada contoh dari anggota keluarga, bisa juga adalah hobinya misalnya tadi dari lingkungan sekeliling, dari teman sebayanya, dari komunitasnya, ya itu sangat mempengaruhi sehingga dia bisa mempunyai ketertarikan dan kemudian mencoba kan menjadi berlanjut menjadi menggemari aktivitas tersebut menjadi suatu hobi. Bahkan faktor lingkungan juga bisa menghambat. Misalnya ya dengan zaman pandemi sekarang seperti ini. Misalnya seseorang punya hobinya adalah berolahraga yang ekstrim, yang harus di luar lapangan, di luar rumah gitu. Atau yang punya aktivitasnya misalnya berolahraga di tempat nge-gym gitu ya. Nah, padahal kan kita nggak boleh keluar nih gitu. Nggak beraktivitas yang berdekatan gitu ya. Nah, itu juga bisa menghambatkan. Jadi tidak bisa melaksanakan hobi tersebut gitu. Oke, Dok sebenarnya kalau ngomongin hobi kan kita pasti identiknya hobi itu untuk orang-orang dewasa. Ternyata dari anak-anak juga kan bisa ya, tadi tidak kita berbatas pada range usia tertentu. Tapi kalau ngomongin mulai startnya gitu Dok, startnya di usia berapa sih kira-kira anak-anak ini udah mulai tahu nih bahwa ini hobi yang mereka sukai dan orang tua bisa notice nih, oh ternyata anak saya ini hobinya begini gitu. Kira-kira di range usia kisaran berapa itu Dok? Kalau kita mau membantu seorang anak untuk bisa memiliki hobi yang mungkin juga harus bisa berdampak positif bagi anak dan lingkungannya, itu pada usia 6-12 tahun. Ya, masa usia sekolah dasar ya. Karena pada masa usia ini, seorang anak itu mempunyai rasa keinginan untuk rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ingin berkarya, menghasilkan sesuatu. Daya kompetitifnya juga sangat tinggi. Jadi disinilah bisa kita tanamkan pada usia ini adalah untuk memiliki suatu aktivitas yang digemari tapi bisa berdampak positif buat si anak maupun apalagi pada fase perkembangan selanjutnya. Ya, jadi bisa kita tanamkan di sini. Misalnya
anak senang dengan misalnya permainan berperan ya, biasa suka main kan kalau anak 12 tahun berperan sebagai ayah, ibu atau sebagai murid dan guru sekolah gitu ya. Nah di sini orang tua bisa ikut berperan, ikut bermain. Nah di sini bisa orang tua juga selain menjadikan anak itu mengenal hobi yang berdampak positif, hobi yang bisa digemari, juga bisa memberikan nilai-nilai moral di dalam permainan tersebut karena ikut berperan serta pada anak ini. Oke, berarti orang tua tadi bisa notice anaknya suka dengan hal tertentu ini mulai dari 6 sampai 12 tahun usia sekolah dasar gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya kemudian adalah kalau kita ngomongin anak kan ini bertumbuh dok. Nah maksudnya ketika nanti akhirnya bertumbuh menjadi dewasa ada kemungkinan nggak sih hobi anak ini bisa berganti juga gitu. Mungkin kecil kamu hobinya apa? Nyanyi gitu, nah, standar sebenarnya dok ya, sama kayak kalau mereka ditanya cita-cita. Nanti sudah besar ada nggak mungkin dari sisi psikologi seseorang akan mulai beradaptasi mungkin karena akhirnya ketemu lingkungan yang baru gitu ya dok ya, akhirnya kebentuk kebiasaan baru, habit baru dan akhirnya punya hobi yang baru nih dok, gimana? Oh bisa, memang benar dengan bertambahnya usia ini bisa berubah. Ya mungkin tadi semula anak senang bernyanyi, senang melukis, tapi karena hobi itu jarang dilakukan, ya sehingga kurang terlatih skillnya, terus kemudian ada pengaruh dari lingkungan, ya yang membuat suatu hobi yang baru itu bisa saja terjadi. Misalnya tadi senang menggambar, kemudian senang bernyanyi, tapi dengan bertambah usia pada masa remaja dia menjadi berubah. Hobinya misalnya menjadi bermain sepak bola, bermain musik, itu bisa saja berubah. Sampai akhirnya mereka benar-benar menemukan mana nih yang paling mencerminkan jati diri mereka gitu ya dok ya. Yang memang sesuai dengan passionnya mereka. Oke dok, nanti selanjutnya kita akan membahas lagi tentang hobi yang katanya ada hubungannya dengan meningkatkan imun kita. Apalagi imun ya, karena lama pandemi ini sesuatu hal yang sangat digaung-gaungkan supaya kita tetap sehat dan menjadi garda terdepan untuk menangkal virus COVID-19. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan hari ini kita masih membahas tema kita hobi yang katanya bisa meningkatkan imun, masih bersama dengan Dr. Surilena SPKJK, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Atma Jaya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita kembali lagi ke dokter. Dok, kalau kita ngomong tentang hobi, katanya hobi ini bisa membuat kita bahagia. Nah, sebenarnya dengan konsep bahagia ini sendiri sebenarnya apakah akan bisa berpengaruh juga nggak sih ke sikap atau mungkin karakter, perilaku seseorang gitu dok? Ya, otomatis dengan hobi ini kan hobi adalah tadi suatu aktivitas yang dilakukan, yang digemari oleh seseorang, yang dilakukan pada waktu luang ya. Dan jadi juga salah satu dari manfaat dari hobi ini kan juga adalah untuk melepaskan diri dari kepenatan, dari kebosanan dan kejenuhan. Dengan melakukan hobi yang digemari ini otomatis akan membuat kita menjadi lebih rileks, lebih tenang dan lebih nyaman. Nah, akibatnya bisa mempengaruhi juga di sini adalah pola berpikir kita menjadi lebih positif. Ya, dengan mindset yang positif ini akibatnya juga bisa berdampak menjadi perilaku yang positif. Kita menjadi gembira, enjoy, berinteraksi dengan orang lain pun menjadi lebih nyaman, ya, lebih rileks gitu tanpa beban. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali sikap dan perilaku dalam hobi ini. Oke, dok, kalau akhirnya nih, kalau ngomongin hobi dan akhirnya orang suka gitu dan akhirnya bisa berpengaruh pada perilaku, sifat, karakter seseorang gitu ya dok ya. Nah, kalau hubungannya selama pandemi nih dok, ini kan sesuatu hal yang katanya imun itu bisa tumbuh gara-gara tidak hanya dari makanan ya dok ya, maksudnya dari sisi fisiologis tadi, tapi dari sisi psikologisnya juga bisa katanya rasa bahagia itu juga bisa meningkatkan imun dan katanya kan kalau ngomongin bahagia tadi hobi ini bisa membuat kita bahagia atau senang gitu. Nah apakah kemudian ada hubungan nih antara hobi, rasa bahagia dan juga imun, apalagi sesuatu hal yang ini menjadi sangat penting sekali di masa pandemi ini dok? Ya.
betul sekali, dengan masa pandemi ini kita dengan banyak kegiatan yang dibatasi, tidak bisa keluar rumah, lebih banyak di dalam rumah. Sebenarnya hobi itu sendiri bisa dilakukan di dalam rumah. Ya, asalkan kita memang melakukannya dengan gembira, dengan senang, ya. Kalau kita mau mencoba, kadang-kadang ada orang yang bertanya, wah saya nggak punya hobi Bu, katanya. Gimana saya bisa melakukan itu di dalam waktu luang saya? Ya, cobalah sesuatu yang baru, karena hobi ini sendiri salah satu manfaatnya adalah bisa menghasilkan suatu skill yang baru, bisa menghasilkan suatu minat yang baru. Nah, oleh karena itu dengan kita melakukan hobi nih, dengan perasaan yang tadi rileks, kita nyaman, kita menyenangi, bahkan menimbulkan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih untuk mempelajari yang lebih skill ini kan ya, akibatnya bisa menimbulkan kita menemukan bakat kita bahkan dari hobi itu sendiri kan bisa menghasilkan sesuatu ya, bisa menjadi pekerjaan, bahkan berikutnya bisa menghasilkan kegembiraan gitu tadi ya. Nah, otomatis dengan keadaan yang rileks dari kita melaksanakan hobi ini, hormon tubuh kita yang namanya hormon endorfin menjadi meningkat. Nah, hormon endorfin yang meningkat ini bisa mengurangi atau menekan hormon stres kita yang namanya kortisol dan adrenalin. Nah, itulah yang mengapa dengan kita melakukan hobi ya dengan baik, dengan yang sesuai dengan minat kita, nah itu akan bisa menurunkan stres, bisa menurunkan rasa cemas, rasa gelisah, dan meningkatkan sistem imun tubuh kita karena hormon kortisol ini ditekan. Ya, dengan sistem imun tubuh yang baik, sehingga akibatnya kita juga menjadi sehat fisik dan sehat mental. Nah, betul sekali ya Dok ya. Ini memang sangat penting sekali kalau ngomongin imun sistem gitu ya, sistem imunitas dalam tubuh kita, apalagi di masa pandemi, dan itu bisa didapatkan dengan menjalankan hobi dari yang simpel-simpel, nggak harus yang mahal-mahal, tapi dari yang simpel yang ada di sekitar kita, kita bisa lakukan, kerjain aja, karena ini bisa meningkatkan yang tadi hormon endorfin sehingga bisa menekan hormon stres seperti hormon kortisol tadi ya Dok ya. Oke Dok, sebelum lanjut kita ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati Dok, kita akan bacakan ya Dok ya, dari @sarahli. Dok, adik saya berusia 15 tahun dan sangat menggemari boyband. Nah, sampai menghabiskan uang jajannya untuk beli segala macam barang yang berkaitan sama boyband tersebut. Nah, apakah hal tersebut wajar Dok? Gimana nih Dok? Terima kasih. Tadi pertanyaan dari saudara FK ya? Ya, Sarah. Ya. Silah. Jadi punya adik yang hobi dengan memberikan alat-alat atau yang berkaitan dengan idolanya tadi kalau nggak salah ya, sehingga akibatnya menghasilkan uang. Nah, sebenarnya itu adalah suatu hobi yang berdampak lebih negatif ya, sehingga itu perlu kita pendekatan dengan adik kita supaya memberitahu bahwa boleh itu dilakukan, tapi dibatasilah untuk pengeluarannya itu. Kemudian supaya dia bisa kita arahkan untuk menggunakan uangnya itu ke arah yang lebih baik gitu ya, atau kita bisa ikhlas dulu nih mempelajari sebagai apa sih yang membuat dia menjadi menggemari ini, kenapa dia sampai berlebihan untuk mengidolakan itu. Jadi ini bukan lagi menjadi hobi gitu ya, menjadi sesuatu kebiasaan yang buruk gitu kan. Ya, kita bisa masuk, kita bisa mengenali apa sih yang membuat dia menjadi begitu teridentifikasi, begitu tergila-gila dalam tanda kutip dengan hobi ini gitu. Kalau semisal bisa dijalani tanpa harus kos yang tinggi mungkin ya Dok ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau akhirnya ya mungkin kalau 1-2 barang mungkin oke. Tapi ketika udah mulai puluhan bahkan ratusan barang mengoleksi, bahkan hampir penuh kamarnya gitu, sumpek rumahnya gara-gara itu, ini berarti ada sesuatu dengan psikologisnya gitu. Ada yang harus ketemu sama psikolog atau psikiater nih gitu ya Dok ya, untuk kemudian tahu apa penyebabnya. Jangan sampai berlebihan juga, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak bagus. Pun begitu juga berlaku sama dengan hobi gitu ya Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Sarahli, dan semoga adiknya ini bisa kemudian memiliki hobi yang jauh lebih positif gitu ya. Tadi sudah bagus sih, cuma jangan berlebihan aja gitu ya. Oke, Dok, lanjut lagi. Kalau tadi menyambung tentang antara kaitan hobi
bahagia dan imun gitu. Nah, sebenarnya yang ada nggak sih jenis atau karakter hobi tertentu yang bisa meningkatkan imun gitu? Maksudnya kalau kita ngomongin imun kan selama ini selalu identik selain dari makanan adalah olahraga, aktivitas fisik gitu. Apakah kemudian imun ini akan terbentuk kalau hobinya ini berkaitan dengan olah fisik gitu? Maksudnya ada aktivitas fisik, tidak yang tidak beraktivitas fisik tapi hanya yang beraktivitas fisik, atau semua macam jenis hobi bisa meningkatkan imunitas seseorang karena diawali dari munculnya hormon endorfin tadi. Ya, ya. Memang benar bahwa hobi ini semua hobi itu bisa meningkatkan sistem hormon tubuh yang namanya endorfin, ya. Dia adalah hormon yang baik yang bisa menurunkan hormon stres, dengan secara tidak langsung juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi walaupun hobi itu baik yang dilakukan dengan aktivitas fisik maupun tidak, misalnya dengan mendengarkan lagu, kemudian menonton TV-TV yang koleksinya yang menyenangkan dia, yang bisa membuat dia menjadi lebih rileks, lebih nyaman, itu juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh, meningkatkan hormon endorfin. Jadi tidak harus hobi yang bersifat fisik, yang non fisik pun bisa. Karena tadi hobi itu adalah suatu aktivitas yang digemari, yang disenangi, ya, yang dilakukan pada waktu luang, ya, yang bisa melepaskan kepenatan, kejenuhan, kebosanan, dan bahkan bisa meredakan stres yang sedang dihadapi dari aktivitas rutin sehari-harinya. Oke, Dok. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM lagi, Dok, dari pemirsa Bincang Sehati. Saya akan coba bacakan ya, Dok, ya. Ini dari @Fanny Dok, suami saya gemar bermain game online. Wah, ini kayaknya banyak orang nih ya. Apalagi masa pandemi ya, Dok, ya. Suami saya gemar bermain game online sampai lupa waktu, sampai ganggu jam tidurnya. Waduh ya. Nah, gimana nih, Dok, caranya menghentikan hobi tersebut dan apakah akan berpengaruh ke kesehatan? Dari @Fanny. Nah, ini kalau ngomongin udah ganggu jam tidur kayaknya dari sisi fisiologis sudah mengganggu kali ya, Dok, ya. Tapi kemudian mungkin dibahas juga dari sisi fisiologis dan psikologisnya nih, Dok. Gimana, Dok? Ya, Ibu Fanny, terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar, sekarang ini dengan zaman pandemi COVID semua dilakukan di rumah, ya. Banyak sekali memang kasus-kasus sekarang ini dengan adiksi gadget, adiksi game online. Itu lagi banyak dari berbagai usia, bukan hanya pada anak-anak, pada remaja, dewasa, bahkan lansia. Ya, jadi seolah-olah itu gadget itu nggak bisa lepas dari tangannya. Nah, apalagi kalau dilakukan tadi setelah pulang kerja menjelang malam, itu sangat sekali mengganggu. Mengganggu apa? Nanti bisa mengganggu bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Ya, yang pertama psikologisnya nanti gangguan yang pertama muncul adalah gangguan tidur. Ya, jadi tidurnya menjadi lebih larut, jadi menjelang pagi dia baru tidur, sedangkan pagi dia harus bangun untuk bekerja. Nah, itu biasanya punya masalah nanti adalah ke dalam gangguan tidur. Selain gangguan tidur, karena tidur yang kurang baik kualitasnya, itu juga akan berdampak lebih lanjut dengan masalah kesehatan mental lain. Apakah dia menjadi toleransi terhadap stres atau frustasinya menjadi berkurang, sehingga mudah sekali menjadi gangguan cemas atau gangguan depresi pada saat menghadapi aktivitas sehari-harinya. Itu secara psikologis, ya. Secara fisik, itu juga dengan bermain game online atau bermain HP yang lebih dari 8 jam sehari, itu sinar blue-nya itu sendiri bisa mempengaruhi sensorik dari jari tangan kita, ya. Kemudian juga mata yang bisa berpengaruh nanti, ya, apakah bisa menimbulkan gangguan visus, glaukoma, dan lain sebagainya. Akibatnya bisa menimbulkan keluhan seperti sakit kepala, ya, vertigo, dan lain sebagainya. Itu yang bisa berdampak. Memang caranya adalah ibu coba melakukan pendekatan terhadap suami, ya, untuk memberitahu, memberikan komitmen yang gimana kalau misalnya kan nanti kan akan dicontoh tuh oleh anak-anak. Nah, jadi sebagai orang tua juga harus bisa membatasi penggunaan tersebut. Jadi waktunya bermain gadget, tapi ada waktunya, tidak boleh melebihi jam waktu tidur atau pada waktu bersama dengan anak-anak. Nah, kalau memang misalnya tidak bisa, baru dikonsultasikan bisa ke psikolog atau psikiater. Karena kalau sudah termasuk ke dalam candu atau adiksi game online, ini perlu diterapi karena berdampak lanjut nantinya, baik secara fisik maupun mental. Oke, berarti memang
boleh-boleh aja untuk kemudian melakukan hobinya game online, tapi harus sesuai gitu ya dok ya. Apalagi masa WFH ini kan banyak yang kemudian jam pola rutinitasnya agak terganggu. Biasa kerja 9 to 5 gitu, akhirnya sekarang bisa malah hampir 24 jam kali ya dok ya. Nah ini juga berkaitan dengan kayak game online yang tadi sebut Mbak Fanny ya. Bagaimana kemudian suami ini karena gandrung sekali sama namanya game online sampai ganggu jam tidur, ini sih nggak baik ya, karena akhirnya bisa mengganggu kesehatan fisik dan juga mental. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas gimana sih cara menemukan hobi sesuai minat kita supaya hobinya ini pas di hati dan pastinya bisa meningkatkan imun gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hobi meningkatkan imun. Masih bersama dengan Dr. Surilena SPKJK, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Atma Jaya. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips gimana sih caranya menemukan hobi yang diawali dari minat kita gitu ya. Supaya kita tahu kita sukanya apa, minatnya apa, hobinya apa, dan ini akhirnya berujung pada ya tadi rasa bahagia dan berpengaruh pada imun sistem kita gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok, hal yang disukai. Nah, berarti satu hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengenal diri kita untuk mengetahui apa sih yang disukai sama diri kita gitu. Kalau orang lain, kita menilai orang lain mungkin mudah, tapi ketika menilai diri sendiri kan kayaknya kadang-kadang agak susah ya dok ya, agak kurang objektif gitu. Karena ini kayaknya suka, ini nggak suka. Nah ini memang yang pertama kita harus tahu dulu dok ya, apa yang paling kita sukai gitu. Betul, nah, kita harus mengetahui dulu apa yang kita sukai. Kadang-kadang ada yang mengatakan, saya tidak tahu apa yang saya sukai, saya tidak tahu, saya tidak punya hobi gitu ya. Nah, salah satu dari manfaat hobi sendiri kan adalah nanti membangun atau membentuk skill yang baru. Bisa, kalau kita nggak harus menyukai dulu, kita mencoba dulu sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan. Apalagi sama masa pandemi misalnya, ya kita apa-apa dilakukan di rumah. Apa sih yang bisa kita lakukan di rumah misalnya? Nah, mungkin pada waktu sebelumnya kita banyak waktu juga sebagian di luar rumah, belajar, bermain dengan teman di luar rumah. Sebenarnya kita punya skill misalnya adalah memasak. Nah, kenapa tidak digunakan itu untuk mencoba dilakukan di rumah bersama anggota keluarga lain misalnya. Mencoba memasak yang kemudian nanti bisa berkembang, dilatih, bisa berkembang menjadi suatu hobi yang disukai. Oke ya, berarti memang kita harus ngerti dulu nih, maksudnya harus kenal diri kita. Jangan kemudian gara-gara trending hobi sekarang kayak pandemi berkebun, akhirnya suka berkebun juga, tapi akhirnya dibiarin, dimakan ulat, akhirnya busuk ya dok ya. Nggak maksimal, malah percuma, buang-buang waktu, malah stres nanti ngeliatin tanamannya pada busuk semua, pada mati, malah stres, bukannya tambah bahagia ya dok ya. Sudah mengeluarkan uang yang banyak gitu ya, ternyata gagal gitu. Oke, jadi jangan ikut-ikutan orang gitu, jangan jadi followers. Tapi kalau bisa, ya walaupun mungkin hobinya nggak ada yang suka atau minim peminat, ya nggak apa-apa selama itu bikin kita bahagia. Betul sekali ya, yang penting kita tahu dulu apa yang kita suka, jangan ikut-ikutan yang lain. Yang selanjutnya nih dok, kalau udah ketemu nih ya, udah ketemu dengan apa yang kita sukai gitu, berarti kita sudah mulai harus mencoba-coba nih, kemudian apa, misal katakanlah berkebun tadi gitu ya, mulai coba-coba untuk kemudian nanam biji, kasih pupuk, segala macamnya. Nah apapun hobinya memang harus dimulai dengan mencoba gitu ya dok ya? Ya betul, mencoba walaupun menurut kita itu kita tidak sukain, kita tidak pernah tahu. Nah, dengan tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Nanti dengan mencoba kita mendapatkan minat di situ, mendapatkan kesenangan. Nah, itu bisa nanti dipupuk, dilatih skill tersebut, ya, sehingga kita menjadi menyenangi hal-hal tersebut yang sudah kita coba tadi. Betul sekali. Nah mungkin selanjutnya kalau kita ngomongin gimana cara menemukan hobi yang sesuai minat kita atau passion kita, ini kadang-kadang secara nggak sadar ya dok ya, di bawah alam sadar kita itu, alam bawah sadar kita melakukan sesuatu hal yang tiba-tiba kayak waktu itu berjalan begitu cepat gitu, kita sampai lupa waktu gitu, karena kita terlalu asyik, terlalu bahagia dengan hal yang kita lakukan. Nah apakah ini bisa menjadi indikator bahwasanya apa yang kita lakukan itu menjadi salah satu minat kita yang bisa mengarah pada hobi kita gitu dok? Iya, bisa betul. Ya memang tadi tipsnya adalah membuat lupa waktu ya, terutama adalah
waktu kita kan melakukan hobi ini dilakukan adalah sebaiknya memang lebih banyak dilakukan pada waktu-waktu sedang ya, di mana kita sudah mengalami kepenatan, kejenuhan ya dengan rutinitas sehari-hari. Nah, di situ kita pengen sekali menjadi lebih rileks, lebih nyaman. Nah, itu kita bisa melakukan hal-hal yang bisa yang kita gemari atau yang kita belum gemari, yang tadi kita coba-coba dulu, kita cari ya, kemudian menjadi kita minati dan kita gemari ya. Jadi biasanya dilakukannya itu juga nggak sampai tadi apa ya, membuat lupa waktu, yang seperti misalnya tadi hobi main HP gitu tadi kan, main game online itu menjadi lupa waktu. Nah, itu juga tidak baik. Jadi ada batasan-batasannya, nggak mungkin berlarut-larut gitu. Bahkan ada beberapa riset mengatakan bahwa seseorang yang bilang melakukan hobinya lebih dari 1 jam, yang disenangi dan digemari itu lebih dari 1 jam sehari, itu dikatakan bisa merangsang otaknya menjadi lebih baik, berpikir, kreativitas, ya, berimajinasi dengan baik, itu bisa mencegah kepikunan. Oh iya. Atau penyakit Alzheimer yang kita kenal. Nah, itu penting sekali ya, bagaimana kemudian kalau ngomong kepikunan tidak hanya terjadi pada lansia juga gitu. Nah, kalau bisa harus dari awal dengan menjalankan hobi ini bisa meningkatkan mengurangi risiko terjadinya pikun atau demensia, Alzheimer segala macam gitu ya, Dok. Ini sangat penting sekali. Oke, yang selanjutnya, Dok, hobi masa kecil ini juga bisa menjadi panduan kita atau guidance kita untuk kemudian bisa menemukan apa-apa yang menjadi hobi kita, meskipun mungkin dari kecil ke dewasa agak berbeda gitu, Dok. Ya, hobi dari yang masa kecil ini bisa kita lakukan kembali ya, apa namanya, kalau memang itu ada situasi yang mendukung, ya bisa melakukan, kenapa tidak gitu ya, bisa kita lakukan. Misalnya kita dulu hobinya suka menggambar misalnya, suka melukis, tapi karena kesibukan rutinitas sehari-hari menjadi terabaikan. Nah, tidak ada salahnya kita bisa melakukan kembali gitu ya, karena dengan sebenarnya itu sendiri merupakan suatu hobi yang positif. Kenapa? Kita bisa melampiaskan atau menggambarkan yang apa yang kita gambar itu dalam bentuk emosi dan pikiran kita yang sedang galau gitu. Oke. Baik, mungkin yang selanjutnya adalah tes kepribadian untuk lebih detail lagi bagaimana apa yang kita suka gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih, Dok, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Kita doakan semoga pandemi ini segera usai. Salah satunya kita bisa menghabiskan waktu dengan positif dengan melakukan hobi. Terima kasih, Dok, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima Baik, kasih. pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 088980105000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.